Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ceritanya. Gas, jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar juga. Cuk. Bab 2536. Video ini, video terakhir dalam cerita Kungfu Sekolah. Selamat mendengarkan. 12 alam, 12 alam, mengapa aku sudah menjadi kaisar dewa 12 alam dan masih belum ada yang berubah, selain merasa lebih kuat, kata Tang Zichen dengan tertekan. Bukankah dikatakan bahwa jika kamu mencapai 12 Realm God Emperor, kamu bisa menjadi penguasa alam semesta? Di mana Tuhan? Di mana itu? Don Zichen memikirkan dirinya sendiri. Pada saat itu, oh ya ikut. Suamiku, apa yang kamu gumamkan? Apakah kamu menjadi kaisar dewa pertama, jauh di atas tanah? Rasanya membosankan. Tanya oh ya. Tang Zichen memutar matanya, bagaimana menurutmu ini lebih dari sekedar goyah? Sebenarnya aku sedikit tidak bersemangat. Bagaimana? Di masa lalu, bagaimanapun, aku masih sangat ingin mencoba yang terbaik dan kemudian menjadi dewa yang kuat. Tapi sekarang, bahkan jika aku menjadi kaisar dewa, di mana itu penting, bahkan jika aku lemah seorang abadi, apa bedanya karena kamu sudah menjadi kaisar dewa pertama? Tang Zichen menganggukkan kepalanya, ini memang terlalu sepi, mungkin ini yang disebut tempat tinggi. Benar, suamiku. Tuanmu, Kaisar Sang Dewa Tua, kapan kamu bisa melihatnya lagi? Aku mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa membangkitkannya. Sekarang kamu adalah Kaisar Dewa Alam ke-12, mengapa kamu tidak membangkitkannya? Tang Zichen tampak sedih. Apakah kamu pikir aku tidak mau tapi aku tidak bisa melakukannya? Apakah menurutmu Kaisar Dewa 12 Alam itu maha kuasa? Tapi sebenarnya, aku tidak punya perbedaan telur selain perasaan sedikit lebih kuat. Kaisar Dewa 12 Alam bahkan tidak dapat membangkitkan Kaisar Dewa Sang Tua. Kaisar Dewa 12 Alam sudah menjadi eksistensi terkuat di alam semesta. Jika Kaisar Dewa 12 Alam bahkan tidak dapat membangkitkannya, alam apa yang melakukannya ambil untuk membangkitkannya? Apakah ada yang lebih kuat? Apakah benar-benar ada penguasa alam semesta yang legendaris? Tapi, kamu sudah berada di alam ke-12, kamu bukan penguasa alam semesta, kata Ouya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak mengerti, singkatnya, saya tidak memiliki kemampuan itu, saya tidak memiliki apapun selain beberapa kemampuan yang saya buat sendiri menggunakan informasi genetik dari binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa, itu sebabnya aku sangat terganggu, aku tidak bisa mengendalikannya meskipun aku jelas-jelas adalah kaisar dewa pertama. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendirian. Tang Zichen sendirian dalam diam. Dalam hati, Tang Zichen berkata, kamu sudah menjadi kaisar dewa alam ke-12, apa lagi yang kamu inginkan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Tang Zichen. Halo, petir angin. Kamu. Tang Zichen tampak kaget pada orang di belakangnya. Tang Zichen, sebagai kaisar dewa 12 alam, bahkan tidak tahu kapan seseorang muncul di belakangnya. Ya Tuhan, Tang Zichen tercengang. Jangan takut, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi orang terkuat di alam semesta ini. Kamu. Tang Zichen menilai pria di depannya tampan seperti pencuri dan memiliki aura superioritas yang luar biasa di alisnya. Kamu bisa memanggilku siapa saja. Setiap. Tidak mengerti. Nama itu tidak berarti lagi bagiku, dan saat ini mereka tidak mewakiliku atau, dalam hal ini apapun, jadi panggil saja aku apapun. Saudara, halo. Tang Zichen tidak mengejar namanya, jelas bahwa dia belum ingin mengungkapkan nama aslinya, atau sesuai dengan kata-katanya, nama itu tidak lagi mengikatnya, dia bisa menelepon apapun. Halo, Windy. Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan, selamat untukku.
Kamu sudah menjadi orang terkuat nomor satu di alam semesta ini, dan orang yang berada di peringkat kedua sangat jauh darimu, dan awalnya kamu adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi penguasa alam semesta ini. Maksudmu awalnya? Apa maksudmu? Windy, sebaiknya aku mulai dengan memberitahumu dari mana asalku. Jujur saja, aku pemilik alam semesta lain. Alam semesta lain. Mungkinkah alam semesta memiliki banyak juga? Tentu saja. Tang Zichen tidak bisa membantu tetapi meledak. Sial, tidak ada habisnya bukan? Ketika saya keluar dari dunia, saya pikir tidak ada yang lebih besar lagi, dan sekarang, saya diberitahu bahwa masih ada tempat yang lebih besar dari itu, semesta. Tidak, kamu salah paham. Aku bilang masih ada tempat yang lebih besar dari alam semesta itu hati kita. Bukankah hati kita lebih besar dari apapun? Saudaraku, aku tidak begitu mengerti. Tidak perlu terburu-buru tentang itu. Sebenarnya aku tidak bisa tidak datang kepadamu hari ini. Aku hanya menyesal kamu berhasil. Kamu jenius. Kamu memiliki kesempatan bagus untuk menguasai alam semesta tanpa tuan ini. Sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Zichen sedang sibuk bertanya. Pria itu berkata, jauh ini, tidak banyak alam semesta yang memiliki tuan. 5 atau 6 kan, masih ada lebih banyak alam semesta yang masih belum sepenuhnya berkembang. Alam semestamu, yang berkembang lebih cepat. Jadi, di antara kita, salah satu dari penguasa alam semesta, dia ingin memberikan alam semesta Anda kepada anak-anaknya. Artinya, awalnya Anda memiliki harapan terbaik untuk mendapatkan penguasa alam semesta ini, tetapi oleh alam semesta itu penguasa alam semesta telah melangkah masuk dan peluang Anda untuk mendapatkan peluangnya nol. Don't pusing. Setiap saudara tidak cukup mengerti. Tidak, kamu mengerti, hanya saja kamu gugup di dalam jadi kamu tidak berani mengerti. Pria itu berbicara ke hati Tang Zichen dalam satu kata. Pria itu tertawa, kalau begitu saya akan mengatakannya lagi, saya adalah penguasa alam semesta lain, dan Anda memiliki harapan untuk menjadi penguasa alam semesta ini, tetapi penguasa lain dari alam semesta lain, dia ingin putranya mengambil alih Anda, sebagai penguasa alam semesta ini. Ini seperti aku ingin anakku, merebut penguasa alam semesta ini yang awalnya memiliki harapan paling besar untuk menjadi milikmu. Tang Zichen berkata, mengapa penguasa alam semesta yang Anda bicarakan ingin putranya datang dan merebut alam semesta saya ini? Aku tidak tahu tentang itu, lagi pula, dia juga penguasa alam semesta. Masuk akal jika dia ingin putranya menjadi penguasa alam semesta tanpa guru lainnya. Bukankah lebih baik jika dia berhasil dalam masa depan dan ayah dan anak keduanya adalah penguasa alam semesta? Tang Zichen bertanya, Kakak Ani, mengapa kamu datang kepadaku dan memberitahuku ini? Haha, bagaimana aku mengatakannya, tidak mudah bagimu, tumbuh jauh dari manusia terlemah hingga ini, dan aku, dulu mirip denganmu, struktur alam semesta kita bisa dikatakan sangat mirip, jadi pengalaman kita adalah dianggap sangat mirip, itu sebabnya aku datang untuk menemukanmu. Ada saudara, kamu dulu, dan sekarang, manusia terlemah di alam semestamu itu. Haha, ya, sudah kubilang struktur alam semesta kita sangat mirip. Terima kasih sudah datang menemuiku, tapi apa yang harus kulakukan? Pria itu menghela nafas ini, saya tidak dapat membantu Anda, selain dapat memberi Anda beberapa informasi sehingga Anda dapat merencanakan ke depan, saya tidak dapat banyak membantu Anda. Saya bukan anggota alam semesta ini, saya tidak bisa, bahkan tidak menyakiti salah satu tanaman dan pohon di alam semesta ini. Petir angin, Anda harus ingat bahwa begitu orang lain mendapatkan jalannya, Anda tidak akan lagi menjadi orang yang paling berharap di alam semesta ini untuk mendapatkan Tuhan, dan bahkan Anda akan melakukannya, menghilang dari sini. Begitu putra orang itu mendapatkan penguasa alam semesta, dia tidak akan pernah membiarkanmu, dan semua kerabatmu terus ada.
Terima kasih saudaraku, bisakah aku bertanya padamu apa yang diperlukan bagiku untuk menjadi penguasa alam semesta sekarang karena aku adalah kaisar dewa 12 alam? Tanya Tang Zichen. Pria tampan itu tersenyum, saya tidak terlalu yakin dengan spesifikasinya. Lagi pula alam semesta saya tidak sama dengan alam semesta Anda, hukum kekuatan tidak sama. Namun, semuanya berubah. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa untuk menjadi penguasa alam semesta Anda setidaknya harus memiliki wawasan ke seluruh alam semesta, meskipun hanya setitik debu Anda akan dapat mengetahui kehidupan masa lalu dan masa kininya. Atau Anda memiliki kemampuan tertentu, dan ketika kemampuan itu sangat kuat, mungkin Anda telah menembus ikatan alam semesta dan dengan demikian menguasainya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Wind Lightning, kamu bisa mengetahuinya sendiri, kuharap kamu masih punya kesempatan. Jangan khawatir, aku percaya diri, kata Tang Zichen. Segera, saudara manapun pergi. Tang Zichen harus berpikir serius tentang apa yang harus dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Beberapa hari kemudian, Te Zichen cepat keluar. Di luar, teriakan cemas Nian Si keluar. Nian Tides, ada apa? Su Chen, ada tamu tak terduga. Tang Zichen tiba di aula utama dengan panik. Hanya untuk melihat dua pria duduk di atas istana, salah satunya memiliki kekuatan yang tak terduga. Tang Zichen segera menebak bahwa pria ini pasti penguasa alam semesta, dan yang lainnya pasti putranya. Pada saat itu, pria dengan kekuatan yang tak terduga itu berkata, kamu adalah petir angin. Tepat, bolehkah saya bertanya siapa senior itu? Siapa nama saya, bukan giliran Anda untuk mengetahuinya, tetapi saya sangat disayangkan untuk memberitahu Anda bahwa alam semesta Anda ini akan dikendalikan oleh putra saya, dan saya mendengar bahwa Anda saat ini adalah yang terkuat di alam semesta ini, dan akan memilikinya. Harapan terbaik untuk mendapatkan penguasa alam semesta ini. Tang Zichen mendengus, aku sudah tahu tentang ini, tapi aku hanya bisa memberitahumu, jangan berhayal. Bagaimana kamu tahu tentang masalah ini? Aku tidak perlu memberitahumu. Putra Tuan Semesta itu segera berkata, ayah, pasti orang yang bermarga simen yang mengatakan bahwa orang itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anda, dia pasti tidak ingin saya menjadi Tuan Semesta juga. Alis penguasa alam semesta itu berkerut dan berkata, Der, jangan katakan apapun tanpa bukti. Ayah, saya sama sekali tidak berbicara omong kosong. Nama keluarga Simen itu terlalu menjijikan, bukankah dia juga memiliki seorang putra, bernama Liu yang dingin? Saya ragu, dia juga ingin memberikan alam semesta ini kepada Liu yang dingin itu putranya untuk mengendalikan. Putra penguasa alam semesta itu berkata dengan putus asa. Mata Tuan Alam Semesta itu setengah tertutup, tidak tahu harus berpikir apa, mungkin apa yang dikatakan putranya penyihir ada benarnya, lagi pula Tuan Semesta bermarga simen, dia memang memiliki putra yang sangat luar biasa juga pada suatu ketika. Waktu, simen ini, untuk melatih putranya ini, mengirimnya ke dunia besar Tuan Alam Semesta lain untuk dilatih, dan pada akhirnya, Willow Wacil itu, menciptakan dunianya sendiri yang hebat, hanya untuk sayangnya, dunia itu hanya dunia setelah semua, dan jika seseorang dapat mengontrol alam semesta yang lebih besar dari dunia, siapa yang tidak menginginkan itu? Simen itu, mungkin juga memiliki ide ini, tetapi, dialah yang menerapkannya terlebih dahulu, tetapi, semua orang adalah penguasa alam semesta, dan tidak baik merobek wajahnya dan merampok secara terbuka, jadi dia berharap putranya juga tidak mendapatkannya. Tang Zichen berada di luar panggung dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, apa simen, apa Willow, apa dinginnya. Tang Zichen hanya mengetahui satu hal, yaitu alam semesta ini adalah miliknya, tidak ada orang lain. Harus merampoknya. Tang Zichen berkata, apa yang kalian inginkan? Jika tidak apa-apa, keluarlah dari sini, ini adalah wilayah ketuhananku.
Penguasa alam semesta itu tidak peduli untuk memperhatikan si Men Anu, melihat ke arah Tang Zichen dan berkata, dengarkan aku, kura-kura ini putraku. Wude, putraku Wude, sudah menjadi seorang pembangkit tenaga ilahi di alam semesta saya. Sekarang, saya akan segera membiarkan dia bereinkarnasi di alam semesta Anda, sehingga dia bisa menjadi penduduk asli alam semesta ini. Di masa depan, semua yang ada di sini adalah miliknya, keilahian Anda. Pria bernama penyihir itu berkata, Windlight Cloud, tolong tunggu aku selama beberapa tahun, dalam beberapa tahun akhirmu akan tiba. Setelah mengatakan itu, penguasa alam semesta dan penyihir keduanya menghilang. Setengah hari kemudian, di dunia tertentu, di sebuah rumah tangga, seorang bayi lahir. Bayi ini terlahir kembali sebagai Wode, dan di masa depan, Wode ini akan menerobos dengan kecepatan roket, dan akhirnya menjadi penguasa alam semesta, merampas Tang Zichen dari apa yang awalnya menjadi miliknya. Tang Zichen harus memegang kendali di depan penyihir, jika tidak, semuanya akan sia-sia lagi. Tang Zichen juga hendak menutup pintu. Apa yang harus saya lakukan, surga, berikan beberapa petunjuk. Tang Zichen gelisah di dalam, semakin cemas dia, semakin bingung dia. Tang Zichen memaksa dirinya untuk tenang. Aku harus tenang. Orang yang disebut penyihir itu, dia mendapat bantuan ayahnya, tetapi dia akan membutuhkan waktu, bahkan jika dia hanya membutuhkan 10.000 tahun, maka aku masih memiliki 10.000 tahun lagi. Aku harus tenang, aku harus tenang. Tang Zichen akhirnya memaksa dirinya untuk tenang. Dalam benak Tang Zichen, dia mulai mengingat kata-kata pria bernama Ani Brother. Untuk menjadi penguasa alam semesta, kamu setidaknya harus memiliki wawasan tentang seluruh alam semesta. Meskipun itu hanya setitik debu, kamu akan dapat mengetahui kehidupan masa lalu dan masa kininya. Atau kemampuan tertentu. Ketika kemampuan ini begitu kuat sehingga sangat ekstrim, mungkin Anda telah menembus ikatan alam semesta dan dengan demikian menguasainya. Tang Zichen terus mengulangi kalimat ini ratusan kali berulang kali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, 20 tahun telah berlalu. Pada saat ini, di salah satu dunia di alam semesta itu, seorang pemuda berusia 20 tahun tertawa terbahak-bahak. 20 tahun, saya sudah berkultivasi menjadi manusia abadi. Yay, hebat. Hehe, tunggu saya, penguasa alam semesta itu pasti akan menjadi milikku. Jika Tang Zichen tahu, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Penyihir itu bereinkarnasi dan mencapai manusia abadi pada usia 20 tahun, meskipun dia adalah level terendah dari immortal, tetapi dia baru berusia 20 tahun. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak perlu 10.000 tahun bagi penyihir itu untuk mengejar level Tang Zichen saat ini, dan kemudian peluang Tang Zichen akan menjadi kecil lagi. Penyihir itu bukan Tang Zichen, dia mendapat bantuan dari seorang ayah yang merupakan penguasa alam semesta. Itu sangat mudah. Begitu dia mencapai The 12 Realm God Emperor, ayahnya akan dapat membantunya merebut posisi penguasa alam semesta ini secepat mungkin. Tang Zichen, di sisi lain, tidak memperoleh banyak keuntungan dalam 20 tahun. Semakin cemas Tang Zichen, semakin bingung pikirannya. Apa yang saya kuasai? Tang Zichen bertanya pada dirinya sendiri. Sejak saya masih kecil, salah satu keterampilan terbesar saya adalah mengolah berbagai rahasia dan mantra, dan kemudian, menciptakan sesuatu milik saya sendiri, dan setelah mendapatkan kristal binatang buas, saya menciptakan puluhan ribu kemampuan saya berdasarkan gen binatang buas itu. Dapat dikatakan bahwa yang terbaik dariku adalah menciptakan. Tapi ciptaan, bisa dimodifikasi ada. Pada saat itu, dalam benak Tang Zichen, tiba-tiba ada kilatan cahaya. Penciptaan, kemampuan apa saja? Apa saja? Apa saja saudara laki-laki? Tang Zichen berdiri dengan tajam. Bergumam pada dirinya sendiri, saudaraku, apakah ini petunjuk? Bukannya dia tidak mau memberitahuku nama aslinya. Sebaliknya, dia mendorongku.
Hahaha, begitu. Tang Zichen tiba-tiba menjadi jelas. Jika suatu hari, ketika saya memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun, misalnya, saya dapat menciptakan perlombaan dengan lambaian tangan saya dapat menciptakan dunia dengan lambaian tangan saya dapat menciptakan segala sesuatu di dunia dengan lambaian tangan saya. Pada saat itu, apakah saya berada di luar batas alam semesta ini? Pasti begitu, Kak Ani, terima kasih. Tang Zichen senang, dia telah memikirkannya selama 20 tahun dan akhirnya mengerti petunjuk saudara manapun. Jangan beritahu saya mengapa saudara laki-laki tidak memberitahu Tang Zichen secara langsung. Mungkin memberitahu Tang Zichen secara langsung tidak memiliki efek itu, dan membiarkan Tang Zichen menyadarinya sendiri adalah apa yang benar-benar dipahami Tang Zichen dalam dirinya, atau mungkin, setelah semua, bukan kerabat. Jadi, Tang Zichen mulai menerobos dirinya ke aspek menciptakan apapun. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang kultivasinya. "Te Zichen, kamu." Liu Xiangyun melihat Tang Zichen dan ingin menyapanya, tetapi Tang Zichen berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Abaikan aku, perlakukan aku seperti udara." Liu Xiangyun segera pergi, pasti Tang Zichen sedang berkonsentrasi pada sesuatu. Tang Zichen memandangi langit yang dipenuhi awan putih dan berbagai jenis burung. "Bisakah aku menciptakan langit? Bagaimana cara membuat langit? Ciptaan ini bawaan, bukan penutup mata." Tang Zichen menutup matanya untuk bermeditasi. Namun, Tang Zichen gagal. "Tidak, langit terlalu besar, ada terlalu banyak komponen langit. Saya harus pergi dari kecil ke kecil, dari kecil ke besar, dari besar ke raksasa, dari raksasa ke semua yang ada di dunia." Tang Zichen berkata dalam hatinya, "Saya harus melakukan semua ini, saya harus memiliki wawasan tentang segala sesuatu di alam semesta, bahkan jika itu adalah setitik debu, saya harus mengetahui strukturnya, komposisinya." Dalam 5 juta tahun berikutnya, Tang Zichen menginjakkan kaki di setiap sudut alam semesta. Tang Zichen melihat segala sesuatu di setiap sudut, mengingat penampilan mereka, mempelajari struktur dan karakteristik mereka, dan kemudian mempelajari asal dan hubungan mereka dengan yang lainnya. Semua ini tidak dapat dilakukan tanpa otak yang rumit, perhitungan yang sangat baik, ingatan yang kuat, kemampuan kreatif, dan kekuatan Kaisar Dewa 12 alam. Jadi, Tang Zichen menghabiskan 10.000 tahun, dan akhirnya Tang Zichen dapat menciptakan hal-hal yang sangat bagus, misalnya semua jenis aroma, semua jenis buah-buahan, dan biji-bijian. Tangan Tang Zichen menyebar, wewangian melayang keluar. Ini adalah anggur tua, lalu tangannya memegangnya, dan anggur muncul di tangannya. Ini, semua dibuat oleh Tang Zichen. Ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh penutup mata atau mantra lain yang sangat realistis, tetapi anggur yang benar-benar bagus. Kemampuan Tang Zichen untuk menciptakan hal-hal ini seperti anggur berkualitas juga bawaan, sama seperti puluhannya, dari ribuan kemampuan. Hahaha, aku butuh 10.000 tahun, akhirnya aku bisa menciptakan hal-hal yang lebih kecil, meskipun aku masih jauh dari menciptakan segalanya, tapi awal dari segalanya itu sulit, awal yang paling sulit sudah aku jalani. Dunia ini besar, tapi itu hanya terdiri dari hal-hal kecil. Tang Zichen tersenyum sedikit, seolah-olah dia hampir membuat apa saja di sekitar sudut. Tetapi pada saat ini, Tang Zichen merasa tidak enak. Saat ini, di dunia utama, rumah Tang Zichen, seorang pria berpakaian putih muncul. Pria berpakaian putih ini berteriak, "Angin petir, kamu bisa keluar untuk dibunuh." Pria ini adalah reinkarnasi dari Wude, atau Anda bisa memanggilnya Wude. Setelah Tang Zichen merasakan bahwa itu buruk, dia segera pulang. "Siapa yang berani membuat masalah di rumahku?" Tang Zichen meraung. "Hahaha, petir angin, kita bertemu lagi." Penyihir itu berkata, "Ini kamu." Tang Zichen langsung mengenali.
Ya ini aku, petir angin, sudah 10.000 tahun, pasti hanya sebentar untukmu, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa tapi bagiku, aku telah berubah dari bayi yang bereinkarnasi, menjadi dengan cepat menjadi kaisar dewa alam ke-12. Kata orang sombong itu. Wajah Tang Zichen berubah, merasakan momentum tubuh penyihir, dan memang, dia sudah menjadi kaisar dewa alam ke-12. Sangat cepat. Tang Zichen tidak bisa mempercayainya, tapi itu masuk akal. Lagi pula, dia adalah putra dari beberapa penguasa alam semesta. Wind Lightning, aku datang untuk menemukanmu hari ini tepat setelah aku menjadi 12 Realm God Emperor. Aku ingin mencoba untuk melihat apakah aku bisa menusukmu atau tidak. Sekarang kita masih di level yang sama. Kata Wizard, semua ini tahun, penyihir bersembunyi di tempat di mana tidak ada yang tahu tentang kultivasinya. Mungkin dia sendiri yang menahan burung. Tang Zichen berkata dengan dingin, denganmu. Haha, petir angin, jangan bohong, saat ini, kamu dan aku sama-sama kaisar dewa alam ke-12, mengapa aku tidak bisa menusukmu? Kamu harus tahu bahwa aku adalah putra penguasa alam semesta, dan kemampuan saya memiliki tidak ada bandingannya dengan Anda. Jika butuh beberapa ratus tahun lagi, saya khawatir saya akan menjadi penguasa alam semesta ini, dan saat itu Anda tidak akan ada lagi. Begitu Wizard selesai berbicara, dia pergi untuk membunuh Tang Zichen. Namun, Wu De sangat meremehkan kekuatan Tang Zichen. Entah bagaimana Tang Zichen menamparkan balik. Tampar. Wajah Wu De memerah karena tamparan itu. Wu terkejut dan berkata dalam hati, bagaimana mungkin? Tang Zichen berkata, Wu, mencoba untuk menusukku, kamu terlalu lancang. Wood malu, dialah yang meremehkan Tang Zichen dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wood mendengus, Wind Lightning, anggap kamu kuat tapi beri aku beberapa ratus tahun lagi untuk menunggu, lalu. Pada saat itu, Bapak penyihir penguasa alam semesta itu muncul. Der, jangan buang waktu dengannya, ayo pergi, kamu telah mencapai 12 Realm God Emperor, aku akan segera pergi untuk membantumu dan menjadi penguasa alam semesta ini. Saat itu, petir angin ini hanya cacing di dunia yang hidup. Penyihir itu menunjuk Tang Zichen dan berkata, nak tunggu aku. Detik berikutnya, penyihir dan ayahnya menghilang. Tang Zichen dalam hati berkata, sudah berakhir, penyihir telah menjadi kaisar dewa 12 alam, dalam beberapa ratus tahun, dia pasti akan menjadi penguasa alam semesta, tapi aku masih tidak tahu berapa lama sebelum aku dapat membuat apapun. Tang Zichen juga segera menghilang dan berubah menjadi udara, merebut beberapa ratus tahun terakhir untuk mencoba, dia harus selangkah lebih maju dari Wood untuk menguasai alam semesta ini. Dan saat ini, di tempat lain, Wode berkata, ayah, bagaimana cara menyingkirkan alam semesta ini? Ayah Wode berkata, jangan khawatir, saya telah membuka jalan untuk Anda, metode kecepatan ilahi, yang saya minta Anda latih sejak Anda masih kecil adalah jalan yang telah saya buka untuk Anda, kami menggunakan kecepatan untuk menyingkirkan ikatan alam semesta ini. Ketika Anda mencapai kecepatan ekstrim, dan kemudian ekstrim lagi, dan lagi, dan lagi, suatu hari, melebihi batas kecepatan maksimum alam semesta ini, saat itulah Anda akan menjadi penguasa alam semesta. Penyihir mengangguk, tidak heran ayahnya menyuruhnya berlatih satu jenis pelatihan sejak usia muda, dan tidak membuang waktu untuk hal lain. Ayahnya telah membuka jalan baginya sejak awal, dan dia hampir tidak mengambil 1 inci jalan memutar. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu. Apakah itu Tang Zichen atau penyihir itu? Mereka semua bekerja keras untuk berkultivasi, terutama Tang Zichen, yang benar-benar berpacu dengan waktu dan bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Akhirnya, Kaisar tidak kecewa. 50 tahun kemudian apa yang bisa dibuat Tang Zichen telah meningkat. Tang Zichen dapat langsung membuat planet kecil, misalnya bumi, matahari, dan sebagainya.
Hahaha, aku akhirnya memulai. Setelah itu, aku yakin aku bisa melakukan segalanya dan menciptakan apapun dalam waktu 30 tahun. Kuharap surga akan memberiku 30 tahun. Tang Zichen berkata dengan gugup. Tang Zichen adalah takut bahwa setelah 30 tahun, penyihir itu telah menguasai alam semesta ini selangkah lebih maju. Saat ini, di tempat lain, Wood juga sedang berusaha. Lumayan, DR, baru 50 tahun dan kamu sudah mencapai level ini, layak menjadi putra Wutai saya. Ayah, menurutmu, berapa tahun lagi yang aku perlukan sekarang untuk mencapai batas tertinggi alam semesta ini dalam hal kecepatan? Tanya Fudo. Jika Anda melanjutkan dengan kecepatan Anda, saya pikir Anda akan selesai paling lama dalam 30 tahun, dan Anda dapat mencoba menghancurkan alam semesta. 30 tahun, hehe. Wude tersenyum. 30 tahun itu hanya sekejap mata. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mendapatkan gadis Wind Lightning itu, menamparnya dengan keras, yang membiarkan Wind Lightning menamparnya sebelumnya. Tang Zichen berebut waktu, dan Wunder tidak menyia-nyiakan waktunya. Secara kebetulan, Tang Zichen membutuhkan setidaknya 30 tahun lagi, dan merindukan Tuhan untuk memberinya 30 tahun itu. Wood juga, hanya membutuhkan waktu 30 tahun. Pada akhirnya, siapa yang bisa menjadi penguasa alam semesta itu dalam 30 tahun? Di wilayah ketuhanan Tang Zichen tampaknya merasakan tekanan yang tak terlihat dan bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Saya harus menjadi penguasa alam semesta dalam waktu 30 tahun, jika tidak, seluruh keluarga saya akan mati, dan saya juga akan mengecewakan saudara laki-laki manapun. Tang Zichen diam-diam menegur dirinya sendiri di dalam hatinya, benci menggunakan hati yang terbagi menjadi 10.000 bagian. Bahwa saudara laki-laki, siapa nama aslinya, Tang Zichen tidak tahu. Sebelum mendengarkan Wode dan putranya mengatakan sesuatu tentang Simen, mungkin, bahwa nama asli saudara laki-laki adalah Simen sesuatu, tentu saja, apakah tidak ada jaminan, lagi pula, hanya Wode dan putranya yang menebak. Jika Tang Zichen bisa menjadi penguasa alam semesta, maka Tang Zichen bisa mengenalnya. Waktu, sangat-sangat cepat 30 tahun, tetapi dalam sekejap mata. Tang Zichen masih kehilangan bagian terakhir. Dan saat ini, di tempat lain, Wizard adalah yang pertama selesai. Hahaha, ayah, bagaimana? Wode tertawa. Ayah Wutai tertawa, sudah selesai, selamat Der, kamu sudah menjadi penguasa alam semesta. Hahaha. Wude tertawa keras. Namun, pada saat ini, Tang Zichen masih kehilangan sedikit terakhir, tetapi tentu saja, Tang Zichen tidak tahu bahwa Wood sudah menjadi satu, semuanya sudah matang dan siap. Cepatlah, hanya sedikit yang terakhir yang hilang, jika aku bisa menciptakan semua binatang ilahi di alam semesta dalam sekejap, maka aku sudah selesai, aku bisa menciptakan segalanya. Tang Zichen berkeringat deras, dia berbau berteriak di mana-mana tubuhnya, terbukti bahwa dia telah menghabiskan setiap saat dalam tahun-tahun ini dengan terburu-buru, dan telah mengeluarkan keringat dalam jumlah yang tidak diketahui. Dia pasti tidak punya waktu untuk menenangkan diri, lagi pula, dia bahkan tidak memilikinya, waktu untuk bernapas. Tapi Tang Zichen, bagaimanapun juga, tetap saja, itu selangkah di belakang Wode. Ini harus menjadi hal yang disesalkan untuk dikatakan. Pada saat ini, di sisi Wood, ayah Wutai, sedang sibuk berkata, Der, berhentilah tertawa untuk saat ini, cepatlah dan kencangkan kecepatanmu dan dengan kasar menjauh dari ikatan alam semesta. Saat kamu melakukannya, hanya lalu dapatkah kamu membuktikan bahwa kamu bebas dari ikatan alam semesta dan dapatkah kamu sepenuhnya menjadi penguasa alam semesta. Aku tahu. Weird mengangguk, lagi pula, dia sudah siap, tetapi dia harus melakukannya dan berhasil untuk melakukannya. Cepatlah. Ayah Wode sibuk mendesak. Namun, tidak perlu terburu-buru.
Wizard berkata, ayah tidak perlu terburu-buru, aku ingin mencari petir angin terlebih dahulu. Untuk apa kamu mencarinya? Dia sudah menjadi reptil di depanmu, jika kamu ingin dia hidup, dia bisa hidup, jika kamu ingin dia mati, dia bisa mati. Tidak, ayah, ketika aku mencapai 12 Realm God Emperor sebelumnya, kupikir aku bisa membunuhnya dalam hitungan detik, tetapi sebaliknya, dia tidak lemah dan menamparku, balas dendam ini, aku akan menyimpan ini di hatiku. Ketika kamu menjadi penguasa alam semesta, kamu dapat membalas dendam apapun yang kamu inginkan. Ayah, pada saat itu, petir angin berlutut kepadaku ketika dia melihatnya. Tidak ada kesenangan bagiku untuk membalas dendam, jadi aku harus pergi kepadanya. Lebih baik ketika aku masih di level yang sama dengannya. Aku yakin aku bisa pukul dia kali ini. Hahaha. Silakan, ini bukan waktu yang buruk. Wutai juga tidak menghentikan mereka tidak tahu bahwa Tang Zichen akan menjadi satu juga, dan bahwa semua ciptaan Tang Zichen adalah jauh lebih halus dan maju daripada Wutai untuk melepaskan ikatannya dengan kecepatan 1000 kali lipat. Tang Zichen melakukan upaya terakhir, tetapi kemudian suara Wizard terdengar, Wind Light Cloud, keluarlah, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu mati. Seluruh tubuh Tang Zichen buruk ketika dia mendengar suara Wizard. Mungkinkah penyihir itu telah menjadi penguasa alam semesta? Sudah berakhir, lagi pula aku agak terlambat. Hati Tang Zichen menjadi dingin. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang rahasia, dan Wu De menatap Tang Zichen dengan bangga. Wu De berkata, Wind Lightning, apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu hari ini? Kamu sudah menjadi penguasa alam semesta, ya. Kalau begitu, bunuh jika kamu mau, aku tidak akan pernah cemberut. Wu tertawa, salah, aku belum menjadi penguasa alam semesta, tapi sebentar lagi aku akan bisa menjadi penguasa alam semesta, tapi aku ingin bertarung denganmu sekali lagi sebelum aku menjadi penguasa alam semesta. Saat ini, kamu dan aku sama-sama masih kaisar dewa alam ke-12 petir angin, lakukanlah, kali ini aku ingin kamu memakan potongan telingaku yang tak terhitung jumlahnya. Penyihir sepertinya menyimpan dendam tentang terakhir kali dia ditampar oleh Tang Zichen. Pada saat ini, hati Tang Zichen terguncang, penyihir belum menjadi penguasa alam semesta. Bukankah aku punya kesempatan? Tang Zichen tiba-tiba memiliki dua pikiran, salah satunya adalah terus menyelesaikan semua ciptaannya yang belum selesai, dan yang lainnya adalah berduel dengan Wunder dan menundanya selama mungkin. Ini adalah kesempatan terakhir Tang Zichen. Wu De selangkah lebih maju dari Tang Zichen, bukan karena Tang Zichen lebih rendah dari Wu De, tetapi karena Wu De mendapat bantuan dari ayahnya, dan dibandingkan dengan Tang Zichen, kecepatan Wu De untuk melarikan diri dari alam semesta tidak sama. Tingkat sebagai kecepatan Tang Zichen untuk menciptakan segalanya. Upaya Tang Zichen berkali-kali lebih besar dari Wu De, tetapi meskipun demikian, total waktu yang dihabiskan Tang Zichen hanya setara dengan Wu De. Upaya Tang Zichen tidak sebesar upaya Wu De. Wu langsung bergegas menuju Tang Zichen, tamparannya dengan keras menamparkan Tang Zichen. Kecepatan Wu De begitu cepat sehingga bisa dikatakan Tang Zichen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, Wizard telah meremehkan Tang Zichen sekali lagi. Meskipun Tang Zichen tidak secepat itu, Tang Zichen juga hampir menciptakan segalanya. Dalam sekejap, Tang Zichen menciptakan jutaan binatang dewa dan dengan ganas menerkam ke arah Wu, yang ingin menamparkan Tang Zichen tetapi dihalangi oleh jutaan binatang buas. Bang! Jutaan binatang dewa langsung menjadi asap saat Wu menamparkan, tujuannya untuk menamparkan Tang Zichen digagalkan. Wode ngeri, dia telah mencapai kecepatan di mana dia bisa melarikan diri dari ikatan kosmik, tapi dia masih tidak bisa menamparkan Tang Zichen. Apa-apaan kemunculan jutaan makhluk ilahi yang tiba-tiba ini. Dan pada saat ini, wajah Wutai berubah, diam-diam berkata,
begitu banyak binatang dewa yang muncul entah dari mana. Ini adalah binatang dewa yang nyata. Ya Tuhan, awan cahaya angin ini secara instan menciptakan jutaan binatang dewa. Bagaimana mungkin dia, bagaimana bisakah dia melakukannya? Itu akan terjadi, akan terjadi. Wutai tidak punya waktu untuk berpikir lagi, berteriak, "Der, cepat, gunakan kecepatanmu, singkirkan ikatan alam semesta cepat, sudah terlambat." Wind Light Cloud ini, dia menciptakan begitu banyak binatang dewa dalam sekejap. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan bisa melepaskan ikatannya dan menjadi penguasa alam semesta dengan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu. Cepatlah. Wode mendengar kata-kata ayahnya, tubuhnya bergetar. Ternyata makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja muncul tiba-tiba diciptakan oleh Wind Lightning dalam sekejap. Kemampuan ini melonjaknya dengan kecepatan yang tidak diketahui miliaran kali. Pada saat ini, Wode merasa bahwa krisisnya begitu besar, sehingga petir angin ini, tanpa sepatah kata pun, sangat dekat dengan posisi penguasa alam semesta. Sudah terlambat untuk mengatakan hal lain. Wode langsung mengirimkan kecepatan tertingginya, melanggar semua hukum dengan kecepatan, dan menyingkirkan batasan alam semesta dengan kecepatan. Dan pada saat ini, tatapan Tang Zichen langsung berubah, dan aura Tang Zichen tiba-tiba melonjak, seolah-olah Tang Zichen telah berubah dari hal yang sederhana menjadi sesuatu yang hebat, dan aura itu tidak lain adalah ayah Wutai. Wutai masih berusaha menyerang dengan kecepatan. Namun, suara Tang Zichen tiba-tiba keluar dari telinganya. "Wode, kamu tidak punya kesempatan." Detik berikutnya, Wode tiba-tiba tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Penyihir meronta ketakutan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. Dan kemudian, Tang Zichen menghilang, tidak tepatnya, dia ada di mana-mana. Suara Tang Zichen sekali lagi terdengar dari udara, "Aku telah menjadi penguasa alam semesta satu langkah di depanmu, dan sekarang alam semesta ini adalah inkarnasiku, segalanya bagiku. Namun, kamu hanyalah seekor cacing yang hidup di dunia, dan aku membuatmu tidak mungkin bergerak, hahaha." Di sisi lain, ayah Wutai, gemetar, juga sebagai penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti situasi putranya saat ini? Jika Anda ingin dia hidup, Anda bisa hidup. Jika Anda ingin dia mati, kamu bisa mati. Wutai mendesis menyesal. "Der, lihat, itu milikmu, tapi sekarang itu menjadi milik orang lain, Der." Tak bisa bergerak di udara, Wutai menangis. "Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak datang kepadanya, seharusnya aku pergi menjadi penguasa alam semesta dulu." Hicks. "Wahai Der, kesengajaanmu, keraguan-raguanmu, membuat kesalahan besar." Wutai pun menangis. Udara bergema lagi. Tang Zichen berkata, "Ini tempatku, jangan sia-siakan udaraku di tempatku. Wutai, kamu juga penguasa alam semesta, aku tidak bisa membunuhmu tapi anakmu baiklah." Wutai Ton berkata, "Angin ringan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita semua adalah penguasa alam semesta, mengapa membuatnya begitu canggung? Aku siapa yang malu denganmu?" Windy, dengan sangat serius, "Jangan berubah-ubah, oke? Lepaskan anakku, dan kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu. Saat ini, hanya ada 5 atau 6 master semesta. Apakah perlu bagi semua orang untuk menjadi begitu sumbang?" Detik berikutnya, Tang Zichen muncul di udara. Tang Zichen berkata, "Wutai, omong kosong lagi, putramu akan mati. Wind Lightning, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Kita semua adalah penguasa alam semesta. Apa yang dapat saya lakukan jika saya memaksa Anda? Dapatkah Anda membunuh saya? Selain itu, saya menjadi penguasa alam semesta dengan menciptakan segala sesuatu, dan Anda tidak memiliki keuntungan dalam hal benar-benar berkelahi." Wutai itu mendengus, sangat naif. "Singkatnya, biarkan anakku pergi. Menurutku lebih baik mati." Detik berikutnya, tubuh Wutai berubah menjadi kepulan asap dan benar-benar hilang. "Tidak, rusa.
Wutai itu mendesis memperhatikan putranya berubah menjadi ketiadaan, saat Wu terlahir kembali di alam semesta Tang Zichen, yang setara dengan alam semesta ini, dan Tang Zichen, sebagai pemilik alam semesta ini ingin dia mati untuk selamanya. Wutai Ton mengancam angin petir, aku perintahkan kamu untuk membangkitkannya untukku, apakah kamu mendengarku? Tang Zichen mendengus, apakah aku membangkitkan adikmu? Yah. Wutai gemetar karena marah. Pada saat itu, Tang Zichen menamparkan Wutai sampai kering, dan Wutai ditampar oleh Tang Zichen. Kamu, Wutai terkejut, semua orang adalah penguasa dunia, dan petir angin berani memukulnya. Tentu saja, bukan karena petir angin lebih kuat dari Wutai, tetapi karena ini adalah alam semesta Tang Zichen, dan di alam semesta Tang Zichen adalah segalanya, dan jika ada orang luar lainnya, tidak peduli siapa mereka tidak akan menjadi lawan. Tentu saja, Wutai juga penguasa dunia, Tang Zichen tidak dapat membunuhnya, bahkan jika dia membunuhnya di alam semesta sekarang, orang akan langsung dibangkitkan di alam semesta mereka sendiri. Wutai menggertakkan giginya dan berkata, angin dan awan tipis, gunung tidak akan berubah, kita lihat saja nanti. Keluar dari duniaku, kamu tidak diterima. Tang Zichen mendengus, Tang Zichen bahkan tidak takut tersinggung. Dengan itu, Wutai pergi. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Sangat keren, saya akhirnya berbalik pada saat terakhir dan menjadi penguasa alam semesta ini, jika tidak itu tidak terbayangkan. Tang Zichen menghela nafas. Pada saat itu, Tang Zichen merasakan seseorang telah memasuki alam semesta. Tang Zichen langsung tahu siapa itu. Sebelum orang itu tiba, Tang Zichen berteriak, kakak Ani, kamu di sini. Hahaha, petir angin, aku bahkan belum datang dan kamu tahu aku di sini, sepertinya kamu bukan palsu penguasa alam semesta. Kakak Ani itu tertawa. Tang Zichen dengan sibuk berkata, terima kasih saudaraku atas petunjuknya, jika bukan karena kamu memberi petunjuk, aku tidak akan dapat menemukan ide pada waktu yang tepat. Tidak, ini semua perbuatanmu sendiri. Aku, Jiang Nanyu, ingin mengucapkan selamat kepada saudara angin karena telah menjadi penguasa alam semesta, dan aku berharap saudara angin akan lebih menjagamu di masa depan. Bahwa setiap saudara mengatakan. Tang Zichen dengan sibuk berkata, kakak Ani, kamu terlalu sopan, beraninya aku menjagamu, kamulah yang menjagaku. Tidak, kamu bahkan lebih kaya dariku, kamu tahu, di duniamu, kamu memiliki lebih dari 100.000 dunia dengan berbagai ukuran, sementara di alam semestaku, hanya ada beberapa dunia yang menyedihkan. Tang Zichen terkejut dan sibuk, kakak Ani, apa yang terjadi? Mengapa hanya ada beberapa dunia di alam semestamu? Dan aku, di sisi lain, memiliki lebih dari 100.000 dunia. Setiap saudara tertawa, semesta, semua jenis beberapa alam semesta ada banyak dunia, dan beberapa, hanya sedikit, bahkan hanya satu. Namun, tidak peduli berapa banyak dunia yang ada, mereka semua adalah alam semesta, hahaha. Begitu, khawatir aku memberimu beberapa? Tanya Don Zichen. Kirim aku. Ya, di alam semesta saya, ada lebih dari 100.000 dunia, dan di alam semesta Anda, hanya ada beberapa, jadi saya ingin mengirimkan 1.000 dunia kepada Anda agar alam semesta Anda bisa sedikit lebih diperkaya. Hanya saja yang saya tidak tahu, apakah saya bisa mengirimkannya. Hahaha, ini sungguh merugikan. Tidak ada yang perlu dipermalukan, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, maka terimalah 1.000 dunia yang kuberikan kepadamu, kata Tang Zichen dengan sikap lurus. Bahwa ada saudara yang merasa malu dan berkata, sejujurnya, saya memiliki satu dunia di alam semesta saya saat ini yang diberikan kepada saya oleh orang lain. Ya, orang lain juga mengirimkannya.
Tentu saja, orang itu, yang disebut Si Menyu, juga seorang master alam semesta, tepatnya bukan hadiah, tetapi mahar, karena Si Menyu memiliki seorang putra, dan dia ingin menikahi salah satu putriku, jadi dia memberi saya dunia yang diciptakan oleh anak-anak sebagai mahar, kata saudara lelaki laki-laki manapun sambil tertawa. Kakak Ani bercanda, Wind Lightning, kamu langsung memberiku 1000 dunia, aku tidak punya banyak anak perempuan untuk dinikahi, hahaha. Ada saudara laki-laki yang benar-benar bercanda, putra Si Menyu yang baru saja kamu sebutkan, apakah namanya Liu sedingin itu? Hah, bagaimana kamu tahu? Saya pernah mendengar dari Wutai dan putranya sebelumnya, sepertinya Wutai dan putranya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Si Menyu. Memang benar itu bukan hubungan yang baik, aku memiliki hubungan yang sama dengan Wutai, dan kami jarang berinteraksi. Tang Zichen bertanya, Dedalu itu siapa namanya, apakah dia juga penguasa alam semesta? Namanya Liu Shenghan. Kamu bisa mengenalnya ketika kamu memiliki kesempatan, tetapi Liu Shenghan bukanlah penguasa alam semesta. Ketika Liu Shenghan masih muda, dia dikirim oleh ayahnya ke salah satu duniaku untuk pelatihan. Liu Shenghan ini juga cukup kuat, dia menciptakan dunianya sendiri, yang kemudian diberikan kepadaku sebagai hadiah perekrutan. Hari ini, Ryu Sang-chan tinggal di alam semesta Si Menyu milik ayahnya, sebuah tempat yang disebut dunia bintang. Tentu saja, hanya ada beberapa dunia di alam semesta Si Menyu, tidak seperti kamu ada lebih dari 100.000, hahaha, sungguh membuat iri. Aku mengerti. Wind Lightning, jika kamu punya waktu aku akan mengajakmu untuk mengenal Si Menyu. Lagi pula kita semua adalah Master of the Universe sekarang, mungkin akan sepi di tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya, kita bisa berjalan-jalan setiap lainnya. Selain itu, penguasa alam semesta bukan hanya kita, ada beberapa lagi yang lahir di belakang kita, seperti Wutai dan lainnya, mungkin akan ada lebih banyak penguasa alam semesta yang lahir di masa depan, akan selalu ada orang yang tidak menyukainya. Aku mengerti. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu, ketika kamu bebas panggil saja aku bisa merasakannya. Si Menyu itu, dia cukup baik, tetapi jalur pertumbuhannya lebih rumit, dia pernah digunakan oleh seseorang, dan hanya berbalik sekitar pada akhirnya setelah 9 kehidupan. Siapa yang bisa memanfaatkannya? Hanya saja ketika saudara Si Menyu pertama kali naik ke dunia abadi alam semestanya, karena kekuatan formasinya terlalu kuat, dia digunakan oleh dunianya saat itu, oleh apa yang disebut Kaisar Galo. Untungnya, Si Menyu juga orang yang sangat beruntung, dan setelah perjuangan keras baru di belakang, dia mendapatkan kembali semua miliknya. Baiklah, mari kita berhenti berbicara, kita akan berbicara lagi ketika kita bertemu dengannya di lain hari. Oke, selamat tinggal. Pamitan. Tepat ketika kakak Ani hendak pergi, Tang Zichen tiba-tiba berteriak, kakak Ani tunggu, aku hampir lupa, 1000 dunia untuk mengirimmu sebagai tanda terima kasihku. Hadiah yang nyata. Benar, kamu juga tidak sentimental, ambillah. Kata Tang Zichen, serangkaian titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di atas kepalanya, masing-masing mewakili dunia. Haha, kalau begitu aku tidak akan bersikap kasar. Saudara manapun tertawa keras dan menerima semua titik cahaya yang muncul di atas kepala Tang Zichen ke dalam tubuhnya. Di alam semesta Ani Brother, hanya ada beberapa dunia, dan kemudian tiba-tiba 1000 dunia ditambahkan begitu saja. Dan di suatu tempat di alam semesta Tang Zichen, 1000 dunia langsung menghilang. Mereka, sebagai penguasa alam semesta adalah mereka adalah alam semesta, dan alam semesta ada di sekitar mereka dan di dalam hati mereka.
Setiap saudara tersenyum dan berkata, kilat angin, saya telah menerima begitu banyak dunia dari Anda, saya tidak dapat menunjukkan apa-apa, jadi katakanlah ketika saya kembali dan melihat apakah saya memiliki anak perempuan dengan usia yang tepat, saya akan menemukan satu untuk menikah denganmu. Bukankah aku harus memanggilmu ayah mertua? Tang Zichen terkejut. Hahaha, kita berdua penguasa alam semesta, jadi ayah mertua ini, buang saja, hahaha. Satu-satunya suara yang tersisa di udara adalah tawa saudara laki-laki manapun, yang telah meninggalkan alam semesta Tang Zichen. Di alam semesta Tang Zichen, ada lebih dari 100.000 dunia, dengan 1.000 yang hilang, tidak ada perubahan sama sekali. Tang Zichen juga sangat beruntung, tumbuh di alam semesta dengan begitu banyak dunia dan langsung memberikan 1.000, sungguh pria yang kaya. Tentu saja, tidak peduli apakah itu 100.000 alam semesta dunia atau beberapa alam semesta dunia, sebagai penguasa alam semesta, mereka tidak lebih tinggi atau lebih rendah, toh tidak ada yang bisa membunuh siapapun, jika tidak Tang Zichen benar-benar tidak menyukainya. Wu Tai, dan tentu saja, Wu Tai itu pasti sangat tidak senang dengan Tang Zichen juga. Tang Zichen langsung kembali ke tanah. Sekelompok orang telah melihat semua yang baru saja terjadi, tetapi baru sekarang, ketika Tang Zichen turun, mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Tang Zichen. Suamiku, selamat. Selamat Menteri, Anda akhirnya menjadi penguasa alam semesta ini. Windy, selamat atas kenaikanmu ke puncak pagi ini. Kerabat Tang Zichen memberi selamat kepada Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum sedikit, dan dengan pikiran ada orang tambahan di sisinya, itu adalah Kaisar Dewa Sang Tua. Tang Zichen telah menjadi penguasa alam semesta, membangkitkan Sang Tua hanyalah sebuah pemikiran. Aku hidup kembali. Sang Tua terkejut. Tuan, maaf, saya baru saja membangkitkan Anda, kata Tang Zichen. Angin petir, kamu membangkitkanku. Guru, pernahkah Anda mendengar tentang penguasa alam semesta? Sang Tua menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, itu benar, pada saat ini, aku alam semesta ini adalah aku. Dengan satu pemikiran dariku, kalian semua telah menjadi 12 kaisar dewa alam. Detik berikutnya, semua kerabat di sekitar Tang Zichen langsung menyadari bahwa mereka semua telah menjadi 12 kaisar dewa alam, bahkan Sang Tua. Sang Tua tercengang, sangat terpana di tempat. Tang Zichen tertawa, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan terpisah lagi selamanya, dan kita akan selalu hidup bahagia seperti saat ini. Jika kita menginginkan angin, kita akan mendapatkan angin. Jika kita menginginkan hujan, kita akan ada hujan. Kita tidak memiliki ketidakbahagiaan, kita tidak memiliki kekhawatiran, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Dunia akan seperti ini, semuanya oke. Kerumunan berteriak serempak, bagus. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Perjalanan ini, dari alam fana, melewati duri, hingga akhirnya menjadi penguasa alam semesta hari ini, kisahnya yang luar biasa dan legendaris berakhir, tetapi hidupnya akan berlanjut selamanya, tanpa akhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai tamat. Bersambung.